khususnya tuan rumah di sini, Mas Eko Wahyu Hidayat beserta keluarga besarnya, orang tua, mertua, istri dan anak-anaknya semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehat afiat, senang dunia akhirat, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, qabul hajat-hajatnya, dan dijadikan menjadi orang-orang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang keutamaan apa amalan yang perlu dilakukan di bulan Rajab. Disampaikan bahwa Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan bulannya daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ada 3 amalan yang bisa dilakukan selama bulan Rajab menurut Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, ya, disampaikan yang pertama, amalan yang pertama yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, banyak doa kepada Allah di bulan Rajab ini, bulan yang mustajabah, bulannya Allah, berarti bulan istimewa. Apa yang kita lakukan dilipat gandakan sama Allah. Ibu melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuknya, Bu. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Makanya baginda Nabi itu beliau menyampaikan sebuah doa ketika masuk di bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Sekarang perhatikan diri ibu, di bulan Rajab ini adalah pembelajaran untuk kita sama-sama, bahwa dimulai dari Rajab kita belajar untuk menuju Ramadan. Untuk banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di bulan Rajab mustajabah. Ya. Yang kedua yaitu berpuasa. Kalau ibu tidak halangan, perempuan ini kan kadang ada aja halangannya, baik itu halangan haid maupun halangan malas, itu ya Bu. Nah, kadang kan penyakitnya kan tidak mau puasa kecuali puasa Ramadan, padahal badan sehat. Coba ibu sekali-sekali puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab itu ganjarannya juga besar. Yang ketiga, memperbanyak sholat sunnah. Nah, jadi 3 itu ya. Pertama doa, kedua apa? Puasa, ketiga sholat. Nah, disampaikan di sini bahwa ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab, maka di situ disampaikan bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maka ibu tidak usah khawatir siapa yang dekat sama Allah, siapa yang ingat dengan Allah. Wadkuruni udkurkum, siapa yang ingat denganku maka aku akan ingat dengannya. Kira-kira Bu, kita ketika masih punya orang tua kita merhatikan kita, gara-gara kita merhatikan orang tua, senang gak kita? Bahagia gak? Wah, bahagia Bu. Kita merhatikan orang tua memperhatikan kita, lebih banyak perhatiannya, kasih sayangnya segala macam. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Ketika ibu memperhatikan dan Allah, terus mengingat Allah siang dan malam, wasabbihu bukratan wa asila, siang dan malam, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperhatikan ibu siang dan malam. Saya sering bilang, hidup itu ya bisa menjadi nikmat tergantung bagaimana dirimu yang akan melaksanakan dan menikmatinya. Itu hidup. Selama kau bisa menikmati, insya Allah nikmat. Nikmat yang pasti adalah bahagia itu tidak bisa dibeli. Andaikan bahagia ini bisa dibeli, maka hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya yang mereka punya harta yang berlimpah. Kita yang tak punya duit ibu tak bisa beli bahagia. Susah terus hidup itu. Udah susah tak bahagia. Nah, coba. Jadi tidak bisa, ukurannya bahagia adalah diri kita sendiri. Banyakkan ibu berdoa di momen Rajab ini Bu. Bersyukur setiap saat kepada Allah bahwa Allah memberikan karunia kepada ibu, memberikan nikmat kepada ibu. Saat ini ibu bisa kumpul sama keluarga, bisa kumpul sama teman-teman yang baik, bisa kumpul di majelis yang baik, bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang baik. Itu adalah kenikmatan yang Allah kasih. Dosa ibu berpikir nanti ke depan, tak usah, ke depan itu serahkan Allah. Yang penting tugas kita ikhtiar, cita-cita boleh, tapi usaha tetap harus dikerjakan. Jadikan hidupmu berkualitas agar mencapai kuantitas. Kualitas itu mutu,
Kualitas itu mutu. Jadi mutu itu apa ya? Ukuran. Standar ukuran itu kualitas, Bu. Kuantitas jumlahnya, Bu. Banyaknya itu kuantitas. Nah, maka Ibu mencapai ke kualitas yang baik. Jadi insan yang punya mutu, kualitas yang bagus. Kalau kualitas nanti tidak bagus, susah, Bu. Habis itu nanti sampai ke kuantitas. Kuantitasnya jadinya juga bagus. Nah, di bulan Rajab ini Ibu banyakin doa-doa yang baik. Jadi banyakkan doa, Bu. Doa kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik sama Ibu. Kemudian yang kedua, puasa. Keutamaan apa amalan yang bisa dikerjakan sama di bulan Rajab? Puasa sunnah. Nah, jadi puasa sunnah, Bu. Ibu latih mulai dari sekarang supaya tidak berat nanti waktu masuk bulan Ramadan. Puasa sunnah. Ibu ambillah dosa banyak-banyak Senin Kemis. Senin Kemis Ibu puasa. Ibu niatin puasa Senin Kemis ini bayar utang. Jadi Ibu melaksanakan puasa wajibnya, puasa sunnahnya Ibu dapat. Kalau niatnya Ibu puasa sunnah, puasa wajibnya tak dapat. Tapi kalau Ibu niatnya puasa wajib, bayar, insya Allah Ibu dapat puasa wajibnya, puasa sunnahnya Ibu dapat. Lakukan, Bu. Terus kemudian puasa ini mulai pembelajaran dari sekarang. Puasa itu saya sering menyampaikan bahwa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, Bu. Tapi Ibu bisa melawan nafsu Ibu. Benar-benar puasanya lillahi ta'ala. Bukan puasa karena Ibu mau bayar utang. Bukan puasa karena Ibu mau Senin Kemisnya, tapi puasanya karena Allah. Nah, itu bagus, Bu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Amalannya di bulan Rajab memperbanyak sholat sunnahnya Ibu. Sholat wajib, sholat sunnahnya Ibu bagusin. Insya Allah, Bu, kalau udah sholat udah Ibu bagusin, semuanya akan berjalan baik. Mulai dari sekarang Rajab Ibu, akhlak Ibu bagusin. Kualitasnya bagusin, Bu. Kualitasnya yang penting, Bu. Nanti kuantitasnya. Ya. Kualitas itu mutu. Bagaimana mutu Ibu? Kualitas Ibu dalam kehidupan ini bagaimana? Mampu tidak Ibu sabar? Mampu tidak Ibu kemudian istiqomah? Mampu tidak Ibu kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah? Mampu tidak Ibu kemudian memberikan pelajaran kepada anak-anak Ibu? Itu yang paling penting. Termasuk kontrol soal hati. Nah, itu paling penting, Bu. Kontrol hati itu susah, Bu. Betul nggak, Bu? Susah loh, Bu, bener. Paling sulit kontrol hati itu susah. Nah, sangat susah. Kontrol paling sulit itu adalah kontrol masalah hati. Kontrol hati itu sulit, Bu. Tapi harus, Bu. Saya sering bilang ya, Bu, ya. Kita tuh kadang bisa berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Tapi kita tak mampu berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Betul enggak? Kalau memang Ibu benar-benar ikhlas dalam hidup ini, punya kualitas yang baik, Ibu kalau ingin berbuat baik yang benar-benar ikhlas, siapapun Ibu harus baik sama dia. Mau dia orang baik sama Ibu, mau dia orang yang jahat sama Ibu, Ibu tetap baik sama dia. Bisa, Bu? Insyaallah. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ibu ini teori banyak. Paham dah Ibu. Cuman kualitas Ibu hanya bisa mendengar, tidak bisa ngamalkan. Itu penyakit, Bu. Beneran, Bu? Dan itu real dalam kehidupan manusia, kehidupan kita kadang-kadang, Bu. Mulai dari sekarang, Ibu bukan pendengar, tapi Ibu juga pelaksana. Ibu tahu teori, Ibu laksanakan teori itu. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Di dalam diri Nabi ada suri teladan yang baik untuk kau tiru. Ibu tiru. Ini Allah yang perintahkan. Kalau kita tidak mau niru, Ibu berarti cuma teori aja, Ibu tidak nirukan dengan Nabi. Betul? Nah, coba sekarang kita perbaiki diri kita. Mampu tidak kita seperti itu? Kualitas kita kadang-kala ini, Bu, hanya sekedar bisa mengucapkan, tapi kita tidak mampu untuk menjadi pemraktek dalam sabar. Ketika kita mendengar ceramah atau kita menasihati anak kita atau teman kita, ternyata kita hanya kelas di situ aja, tapi kita bukan kelas sebagai pelaksana, orang yang melaksanakan sabar. Nah, makanya coba kita mulai dari sekarang. Yuk kita belajar juga untuk belajar sabar. Belajar untuk bisa nerimo, atau orang Jawa itu nerimo apa yang sudah Allah tetapkan. Jangan gersuloh, jangan suka berkeluh kesah. Keluh kesah hanya akan membuatmu jauh dari Rabb, dari Tuhan. Keluh kesah, kalau Allah mau ngasih rezeki itu adil, ya, Bu.
Yang penting ibu berusaha menjadi orang baik. Orang baik tuh Bu, diingat sama orang. Seumur hidup akan diingat sama orang. Kalau ibu baik, pernah berbuat baik sama seseorang, seumur hidup orang akan ingat. Tapi kalau ibu udah jahat sama orang, seumur hidup kadang-kadang susah untuk dilupain sama orang. Maka jadilah kita menjadi orang yang baik, biar orang jahat sama kita, kita tetap baik. Semoga manfaat. Barokah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita Bu, memudahkan urusan kita, dan menambahkan bekal-bekal akhirat kita. Allah limpahkan taufik wal hidayat, Allah limpahkan ampunan dan maghfirah, serta kemudian diterimanya tobat-tobat kita. Dan semoga Allah terima semua amalan-amalan yang kita lakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan kita kumpul dengan istri dan suami, anak-anak dan orang tua yang kita cintai, guru-guru kita dan orang-orang yang kita sayangi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pekerjaan ibu jadi pekerjaan yang barokah, rezeki ibu rezeki yang barokah, rumah tangga ibu rumah tangga yang barokah, anak-anak ibu anak-anak yang barokah, senang dunia wal akhirah, soleh dan solehat. Dan kemudian Allah jadikan setiap kebaikan ibu bermakna pahala, bermakna ibadah. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibi mi'raj wa sahibi syafa'at, at-tajalana ya Allah mimman yastajibuhu syafa'ata wa at-tajalana ya Allah min khiyari ummati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Sekali lagi jangan lupa menjadi pelakunya untuk melaksanakan teori ya Bu ya. Jangan kita hanya bisa berteori. Insyaallah bismillah kita menjadi orang yang melakukan kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.